Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran PAI kelas 7. Anak-anakku kelas 7A sampai dengan kelas 7F SMP Kartika 49 Malang. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan ini kita masih diberi rahmat dan kasih sayang Allah untuk kembali mengikuti pembelajaran PAI yang untuk hari ini kita sampai di pembelajaran masih di bab ketiga ya, tentang taharah atau bersuci. Nah, sebelumnya tolong dipersiapkan dulu buku paketnya. Nah, untuk hari ini ya kita pakai buku paket tidak seperti biasanya kita menggunakan LKS. Silakan dipersiapkan buku paket PAI-nya halaman 34. Nah, silakan dibuka halaman 34. Baik, kita lanjutkan materinya. Di pertemuan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu najis dan juga apa itu hadas ya. Saya ulangi sedikit bahwa najis adalah benda yang menghalangi seseorang sah melakukan ibadah, sedangkan hadas adalah suatu keadaan yang menghalangi orang itu sah melakukan ibadah. Jadi bedanya kalau najis adalah benda, sedangkan hadas adalah keadaan atau kondisi. Baik. Di pertemuan yang lalu sudah saya urai juga apa itu najis yang mukhafafah, mutawasitoh dan juga mughaladoh, najis ringan, sedang dan berat. Kalian juga sudah membuat video tutorial membersihkan atau mensucikan najisnya ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugasnya. Dan juga kemarin sudah saya jelaskan apa itu hadas kecil. Nah, hadas kecil adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak boleh melakukan sebuah ibadah yang cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu atau dalam keadaan darurat bisa dilakukan dengan tayamum. Nah, sekarang kita akan membahas hadas besar. Namun sebelum itu di halaman 34 saya baca sekalian ya. Yang pertama adalah hadas kecil. Nah, ada 4 hal yang menyebabkan seseorang dihukumi mendapat hadas kecil atau berstatus sedang berhadas kecil. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan juga dubur. Nah, keluar sesuatu dari kubul dan dubur ini kecuali air mani bagi laki-laki dan perempuan. Selain air mani, maka hukumnya adalah hadas kecil. Jika air mani yang keluar, maka hukumnya adalah hadas besar. Akan kita bahas nanti. Yang kedua, hilang akal. Contohnya tidur. Hilang akal itu maksudnya orang nggak sadar. Tidur. Jadi kalau orang tidur, maka dia statusnya punya hadas kecil. Kalau mau sholat, mau baca Quran, nah dia harus berwudu. Kecuali tidurnya orang yang duduk. Nah, kalau orang tidur dalam posisi duduk itu mungkin masih bisa mendengar apa yang ada di sekelilingnya, maka tidur sambil duduk tidak termasuk hadas kecil. Yang dimaksud tidur di sini adalah tidur yang sampai orang itu benar-benar pulas, orang itu benar-benar tidur yang sangat nyaman, mungkin sampai mendengkur dan seterusnya, seperti itu. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, kecuali kalau muhrim, kalian dengan ibu, kalian dengan ayah, kalian dengan kakek, nenek, om, tante, dan sebagainya yang masih muhrim. Kalau sepupu, bagaimana Pak? Sepupu bukan muhrim. Jadi kalau kalian bersentuhan kulit dengan sepupu, maka hukumnya adalah hadas kecil. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Misalnya kalian punya adik kecil, kemudian kalian diminta ibu kalian, diminta ayah kalian buat gantiin popoknya atau apa, gantikan celananya.
ataupun kemaluan kalian sendiri secara tidak sengaja tersentuh atau sengaja menyentuh dengan telapak tangan itu yang ini ya, maka hukumnya adalah hadas kecil. Kalau orang itu punya wudhu, kalau kalian punya wudhu, maka wudhunya batal. Oke, selanjutnya bagaimana hadas besar? Nah, itu ketika kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Nah, ini ada 6 hal yang menyebabkan orang itu berstatus atau dihukumi hadas besar. Yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh ya bagi orang yang sudah menikah. Yang kedua, keluar air mani. Nah, ini yang saya bahas tadi. Nah, bagi laki-laki ataupun perempuan, baik itu sengaja atau tidak sengaja keluar air mani, maka hukumnya tetap hadas besar. Nah, air mani ini walaupun keluar dari kemaluan, walaupun keluar dari kubul, akan tetapi hukumnya adalah suci. Sehingga misalkan ada salah satu bagian dari baju atau pakaian kita terkena air mani, kemudian dalam keadaan darurat kita tidak sempat ganti baju atau ada hal lain yang menyebabkan kita harus pakai baju itu dan kita harus sholat, maka sholatnya tetap sah menggunakan baju itu. Tapi diri kita sendiri harus mandi besar untuk mensucikan hadas besar. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Nah, ini bagi perempuan ya. Bagi perempuan, masa akil balik itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, kalau bagi laki-laki, masa akil balik dimulai ketika mimpi basah. Nah, bagi yang laki-laki, walaupun belum mimpi basah, akan tetapi dia berusia 15 tahun ke atas, maka meskipun belum mimpi basah, belum keluar air mani, maka hukumnya dia tetap dihukumi sudah balik. Nah, bagi perempuan, biasanya paling awal dia mengeluarkan darah haid adalah usia 9 atau 10 tahun paling awal. Nah, darah haid ini adalah darah penyakit ya, darah yang kalau tidak keluar akan menjadi penyakit. Nah, kalian sudah belajar dulu di kelas 6 bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan karena itu adalah sel telur ya atau ovum yang tidak dibuahi dan dia akan rontok sendiri. Nah, ketika orang mengeluarkan darah haid, maka dia dihukumi hadas besar, sehingga dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh baca Quran, dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh tawaf di sekeliling Ka'bah sana di Mekah ya. Dan dia juga tidak boleh membawa Al-Quran, dia tidak boleh pergi ke masjid dalam artian masuk ke wilayah masjid dan seterusnya. Nah, kemudian masa haid. Nah, bagi seorang perempuan masa haid yang paling singkat adalah 1 hari 1 malam, itu paling singkat. Nah, umumnya biasanya antara 6 sampai dengan 7 hari. Atau yang paling maksimal adalah sebanyak atau selama 15 hari. Nah, mungkin di antara perempuan ada yang, Pak, saya 10 hari misalnya di antara kalian. Ya sudah, tidak apa-apa, memang itu masih dalam batasan normal. Pak, saya cuma 5 hari, tidak apa-apa. Pak, saya 11 hari, oke. Pak, saya 15 hari, oke. Nah, ketika batas maksimal 1 hari sampai 15 hari, batas maksimalnya 15 hari itu masih keluar saja darahnya, maka darah yang keluar setelah masa 15 hari itu dihukumi darah istihadah. Nah, ketika masa 15 hari darah masih keluar, habis masa 15 hari, seorang perempuan tadi wajib mandi besar, kemudian tetap melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu atau puasa Ramadan dan lain sebagainya. Boleh, akan tetapi tetap dengan menutup rahimnya itu dengan mungkin itu pembalut atau kain.
Karena apa? Darah yang keluar sudah bukan darah haid, tapi disebut darah istihadah. Jadi darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, yang mana darah itu bukan darah haid, akan tetapi darah penyakit. Nah, orang yang keluar darah istihadah, apakah hadas besar, Pak? Tidak. Ada orang yang keluar darah istihadahnya, dia tetap punya kewajiban sholat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau bulan Ramadan dia tetap kewajiban berpuasa, seperti itu. Nah, beda lagi dengan orang haid yang tadi tidak boleh. Nah, itu. Kemudian yang keempat yang menyebabkan hadas besar adalah melahirkan. Nah, orang melahirkan ya, itu pasti keluar darah. Nah, darah yang keluar ketika orang itu melahirkan, seorang perempuan melahirkan, disebut darah wiladah. Nah, ini juga termasuk hadas besar. Kemudian yang kelima adalah nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar pasca orang itu melahirkan atau setelah orang itu melahirkan. Nah, ketika janin sudah keluar, pasti ada darah yang keluar terus dari rahim seorang perempuan. Nah, itu disebut darah nifas, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah meninggal dunia. Nah, yang nomor 1 sampai 5 orang itu wajib mandi besar dan wajib mandi sendiri. Yang nomor 6 tidak wajib mandi sendiri, karena meninggal pasti dimandikan orang lain. Oke. Untuk keterangan selanjutnya bisa kalian baca di halaman 35 ya. Itu tadi keterangan atau penjelasan singkat dari saya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang hadas besar. Nah, bedanya hadas besar dan hadas kecil lagi ya, untuk lebih jelasnya, kalau hadas besar disucikan atau cara mensucikannya dengan wudhu atau tayamum. Kalau hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudhu atau bertayamum. Kalau hadas besar cara mensucikannya dengan mandi jinabat atau mandi besar, seperti itu. Nah, untuk tata cara niatnya dan juga tata cara mandi besarnya bisa kalian lihat di halaman 36 dan 37. Nah, itu ada bagaimana tata cara toharoh ya. Ada mandi wajib, yang nomor 2 ada wudhu. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau orang itu mandi, kalau orang itu wudhu, pasti pakai air. Nah, di antara alat bersuci adalah air. Selain air nanti ada debu, ada juga batu yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, di sini ada air, penjelasan air. Nah, ada penjelasan air. Di sini dijelaskan bahwa yang paragraf kedua ya, halaman 36. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Nah, bisa kalian tulis di buku catatan ya. Ada 4 jenis air. Ada 4 jenis air. 1, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air suci akan tetapi makruh hukumnya digunakan untuk bersuci, disebut air musyammas. Di LKS ada. Yang keempat adalah air mutanajis. Nah, saya jelaskan satu persatu di pertemuan yang akan datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan adalah air yang hukumnya suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi jinabat, bisa digunakan untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya.
Air suci dan mensucikan ada 7. Nah, ini di halaman 36. Yang pertama, air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Artinya air hujan dan juga air sumber mata air itu suci dan mensucikan. Kemudian ada air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju. Nah, macam-macam air ini bisa digunakan untuk berwudu maupun bisa digunakan untuk mandi jinabat dan juga untuk mensucikan pakaian atau mensucikan benda yang terkena najis. Ini disebut air suci dan mensucikan. Yang kedua, ada air suci tapi tidak mensucikan. Hukumnya dia suci air ini, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air kelapa, air sirup, air teh, air kopi, air liur, itu kan semua air. Nah, air liur suci, bukan najis. Nah, semua air itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kan nggak ada toh orang wudhu pakai air kelapa, nggak ada ya, walaupun itu air dari alam, air dari buah-buah. Nah, yang ketiga adalah air musyamas. Air ini suci, akan tetapi dia makruh digunakan untuk bersuci. Makruh itu artinya lebih baik jangan. Apa itu air musyamas? Air musyamas itu air yang ada di dalam wadah logam, ya, entah itu besi, tembaga atau apapun, ya pokoknya wadah itu logam yang terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu makruh digunakan untuk bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis, yakni air yang kemasukan najis. Air yang kemasukan najis. Jadi air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Kemudian ada tata cara mandi wajib dan ada tata cara wudhu. Nah, itu akan saya jelaskan insya Allah di video pembelajaran selanjutnya. Untuk video pembelajaran yang kali ini saya kira cukup sekian, dan juga jangan lupa dipersiapkan untuk PTS-nya nanti insya Allah dilaksanakan bulan depan. Nah, dan juga mengingatkan lagi, jangan lupa untuk buku laporan kegiatan keagamaan tetap kalian isi dan dikumpulkan nanti di akhir semester ganjil sebelum PTS, ya. Sebelum PAS. Sebelum penilaian akhir semester. Nah, nanti dikumpulkan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap dijaga sholatnya, dijaga kebersihannya sesuai dengan bab ini, dan juga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.